Kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami datang membawa hati kami Tuhan. Dengan setiap pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berawal dari satu kata yang ku ucapkan di doaku, aku meminta dan ku berserah di dalam pengharapan. Berawal dari satu doa yang ku persembahkan padamu, yang ku mau hanya dekat-Mu, oh Tuhan, oh Yesusku. Ku menyembah-Mu, ku senangkan-Mu di setiap langkahku bersama-Mu. Ku tinggikan-Mu, ku agungkan-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan, penolong hidupku. Selamat Paskah Tuhan. Terima kasih. Berawal dari satu kata yang ku ucapkan di doaku, dan ku meminta dan ku berserah di dalam pengharapan. Berawal dari satu doa yang ku persembahkan padamu, yang ku tahu hanya dekat-Mu,
Terima kasih. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Oh, oh, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, haleluya. Mari lebih sungguh lagi. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang kudus di tempat ini Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami. Ini hati kami Tuhan, Kaulah setiap kerinduan kami Tuhan, menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, dalam hidupku. Yesus. Hey guys, happy Easter and happy weekend. You know, this is Easter weekend. Minggu 17 April kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Paskah. You know, hari Paskah itu berbicara mengenai kemenangan, teman-teman semuanya. Kemenangan Tuhan Yesus Kristus
di atas kayu salib. Death could not hold him. Kematian tidak dapat merenggut dia. Dan juga kuasa iblis tidak dapat merenggut dia. Maut tidak dapat merenggut dia. Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus bangkit bagi kita semua. Katakan amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, teman-teman semuanya, I'm gonna share you guys some information first. Perhatikan ini baik, Minggu 17 April atau besok, kalau teman-teman nonton hari ini adalah Sabtu, Minggu 17 April, we are going to do a full praise and worship. Jadi kita akan melakukan Easter praise and worship. Minggu jam 10 pagi di Eco Hall, tempat ruangan ibadah Eco. Dan sama-sama kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ajak semua teman-teman kamu, ajak semua saudara kamu, ajak semua orang supaya kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan pada hari itu. I'll be leading the worship as well, so it's gonna be amazing one. Lalu minggu berikutnya, minggu tanggal 24 April, kita akan mengadakan Paskah on-site, secara on-site. Online pun kita menyiapkan sebuah pesan khusus buat teman-teman semuanya, tapi secara on-site, we are preparing something for you guys. Tanggal Minggu 24 April 2022 jam 10 pagi, join bersama-sama dengan kita untuk merayakan Paskah on-site. Are you guys cool with that? Teman-teman semua mendapat informasi itu? Amin. So, kalau begitu, mari sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kau sangat luar biasa, Tuhan. Di hari Paskah ini, Tuhan, di hari kebangkitan-Mu, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menang atas maut. Tuhan telah menang atas dosa. Tuhan telah menang atas kuasa kematian, dan Tuhan telah menang atas iblis. Dan kami patutlah bersyukur kepada Tuhan. Kami patutlah berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar pesan Paskah hari ini mengubahkan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin and amin. So are you guys ready for the word of God? Seperti biasa kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. So hari ini saya akan membagikan kepada teman-teman sebuah pesan Paskah atau Easter message. Kita akan sama-sama belajar tentang arti Paskah itu sendiri. Dan kita akan lihat dari segi masa lalu, dari segi masa sekarang, dan masa depan nantinya untuk kita itu seperti apa. Ya, atau bisa dibilang Paskah dalam perjanjian lama, Paskah dalam perjanjian baru, dan juga Paskah bagi kita di masa yang akan mendatang. Makanya judul khotbah saya hari ini, I give you guys a title, Past, Present, and Future. Easter message kita hari ini, Past, Present, and Future. Teman-teman siap belajar? Amin. So, mari sama-sama kita buka dulu dalam perjanjian lama atau dalam masa lalu, apa yang Tuhan atau Alkitab bicarakan tentang Paskah. Ayatnya ada dalam Keluaran 12 ayat 27. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Teman-teman masih ingat 10 tulah Mesir atau 10 tulah untuk bangsa Mesir? Tulah itu adalah seperti hukuman atau kutuk yang diberikan Tuhan atas bangsa Mesir. Karena bangsa Mesir tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengirimkan Nabi Musa untuk berbicara kepada Raja Firaun dan berkata kepada dia bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu berkuasa. Namun Raja Firaun tidak percaya, dan oleh karena itu Tuhan mengirimkan kutuk. Ada 10 jumlahnya, dan 10 kutuk itu tujuannya untuk menyadari bangsa Mesir dan Raja Firaun bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan berkuasa. Nah, jadi ayat yang kita baca tadi adalah teman-teman itu konteksnya dalam situasi tulah yang ke-10, yaitu kematian setiap anak sulung di Mesir. Termasuk kematian anak sulung bangsa Israel yang ada di bangsa Mesir saat itu karena bangsa Israel sedang ada dalam perbudakan bangsa Mesir. Namun Tuhan melakukan perjanjian terhadap bangsa Israel. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel.
dari tulah ke-10 yaitu kematian anak sulung. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara Tuhan berfirman kepada Musa bahwa mereka harus menyembelih sebuah domba atau kambing yang tidak bercacat dan umurnya 1 tahun. Lalu berikutnya darah daripada domba itu dioleskan di tiang pintu, dan ketika malam hari tulah ke-10 itu datang kepada bangsa Mesir, Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel karena sudah ada perjanjian darah di tiang-tiang pintu rumah Israel. Dan itulah Paskah dalam perjanjian lama, teman-teman. Ketika Tuhan melewati atau menyelamatkan bangsa Israel dari tulah ke-10, yaitu tulah kematian anak sulung, dengan cara mempersembahkan korban domba atau kambing dan darahnya dioleskan ke tiang-tiang pintu. Makanya kalau dalam bahasa Inggris, Paskah itu Passover. Passover artinya melewati. Jadi Tuhan melewati, Tuhan menyelamatkan rumah-rumah orang Israel. Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel dan tidak membunuh setiap anak sulung mereka. Dan bukan hanya ketika Paskah saja, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mempersembahkan korban persembahan. Setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir pun, bangsa Israel disuruh Tuhan untuk membangun kemah suci. Kemah suci adalah tempat nantinya di mana bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Tempat di mana umat Israel bisa bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Maka dari itu Tuhan memberikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang mengatur tata cara ibadah, tata cara pelayanan imam besar, tata cara melayani di bait suci, tata cara korban persembahan bagaimana. Lalu juga ada hukum-hukum secara moral, hukum-hukum secara sosial. Pokoknya teman-teman bisa baca itu dalam Imamat 1-7. Bahkan ada jenis-jenis persembahan yang banyak gitu ya, dan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, korban penebusan kesalahan. Itu semuanya berbeda-beda jenis korban yang harus dipersembahkan, dan banyak detailnya dan banyak aturannya dan banyak hukum-hukumnya, dan semuanya berbeda-beda, and I'm sure bikin manusia pusing dan bingung pastinya. Dan turns out apa? Bangsa Israel juga kebingungan. Dikatakan tidak ada manusia satupun dari bangsa Israel yang sanggup melakukan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Jadi tidak ada bangsa Israel, tidak ada manusia satupun dari bangsa Israel yang sanggup melakukan sama persis dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan atas bangsa Israel. Jadi bangsa Israel gagal untuk mengikuti setiap perintah Allah. Bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, bangsa Israel melakukan ketidakadilan dalam kehidupan sosial, mereka main hakim sendiri, mereka membunuh sesama bangsa mereka menjadi terpecah belah menjadi dua kerajaan, akhirnya pokoknya menjadi orang yang semena-mena dan tidak adil. Orang Israel gagal dalam mengikuti perintah Tuhan. Orang Israel menjadi lupa diri dan menjadi lupa Tuhan. Jadi itulah Paskah di perjanjian lama teman-teman semuanya, di mana bangsa Israel mempersembahkan korban sembelihan untuk bisa selamat dari tulah kematian anak sulung. Dan juga korban persembahan dipakai untuk sebagai pendamaian atas kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. So, di perjanjian baru, bagaimana Paskah itu? Kolose 2 ayat 17 bilang begini teman-teman semuanya. Semuanya ini, semua yang saya ceritakan dari perjanjian lama ini, semua yang tertulis dalam hukum Taurat atau dalam perjanjian lama ini, hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Lalu Ibrani 10 ayat 1, terjemahan sederhana Indonesia juga bilang begini, jadi cara menyembah Allah yang tertulis di dalam hukum Taurat hanyalah gambaran atau bayangan dari hal-hal baik yang Allah rencanakan untuk menyatakan kepada umatnya pada waktu yang sudah Dia tetapkan. Cara menyembah yang lama itu tidak menunjukkan kehendak Allah yang sesungguhnya,
Karena dengan cara lama itu, walaupun setiap tahun selalu dipersembahkan kurban hewan, namun kurban-kurban itu tidak bisa membersihkan hati nurani para penyembah dengan sempurna. Jadi perhatikan ini baik, di masa perjanjian lama, kurban-kurban persembahan yang dilakukan bangsa Israel untuk menyenangkan hati Tuhan, itu hanyalah sebuah bayangan, itu hanyalah sebuah gambaran atau sebuah ilustrasi, kalau saya boleh bilang, dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam masa-masa perjanjian lama, bangsa Israel harus mengambil domba untuk disembelih, lalu berikutnya dibakar dan diberikan kepada Tuhan, maka dosa daripada bangsa Israel bisa dihapuskan. Maka di perjanjian baru sebenarnya semuanya itu hanyalah sebuah ilustrasi daripada kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu, kenapa di perjanjian baru kita mengenal Tuhan Yesus Kristus? Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang paling favorit dari kita zaman sekolah minggu. Ayatnya bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita manusia yang gagal selalu untuk bisa mengikuti perintah Tuhan, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi korban persembahan di perjanjian lama menjadi berbeda dengan korban persembahan di perjanjian baru. Karena kalau di perjanjian lama tadi kita harus mempersembahkan korban bakaran dengan segala tata dan cara dan hukum untuk melakukannya. Tapi perhatikan ini baik, dalam perjanjian baru Tuhan Yesuslah yang menjadi korban persembahan yang hidup, yang rela mati di atas kayu salib dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita semua, menjadi sebuah pendamaian antara hubungan manusia dengan Allah. Paskah di perjanjian baru pun juga menjadi berbeda dengan Paskah di perjanjian lama. Kalau Paskah di perjanjian lama itu ketika kita harus menyembelih anak domba, lalu mengoleskan darahnya di tiang pintu, dan baru Tuhan bisa menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi di perjanjian baru, perhatikan ini baik, kita hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi korban persembahan itu, yang telah mati di atas kayu salib itu, dan kita hanya perlu percaya kepadanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Itulah kenapa kita biasa bilang dalam penyembahan, He is worthy. For He is worthy is the Lamb. Dia adalah layak dan Dia adalah agung dan Dia adalah anak domba yang agung. He is worthy is the Lamb. Kenapa? Karena Tuhan yang telah mengambil rupa sebagai korban persembahan. Tuhan yang telah memberikan nyawanya menjadi keselamatan bagi kita. Katakan amin. So hey, I want to encourage you dari ayat Yohanes 3 ayat 16 ini. Can I tell you this, guys? Bagi kita nih anak-anak Tuhan, anak-anak Eco Generation, can I tell you this? Bolehkah kamu punya kebenaran ini dalam pikiranmu? Kalau hari ini nih kamu beribadah kepada Tuhan, baik itu online ataupun onsite, bolehkah saya bilang itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kamu. Jangan kamu punya mindset atau pemikiran bahwa kalau kamu beribadah itu supaya kamu diberkati, supaya kamu makin kaya, supaya kamu makin pintar, supaya kalau kamu lagi sakit kamu disembuhkan. You know, semua hal itu Tuhan bisa lakukan. Tapi perhatikan ini baik, kalau kamu punya mindset hari ini, kalau beribadah, kalau datang kepada Tuhan, dengan mindset bahwa karena Tuhan lebih dulu mengasihi aku, karena Tuhan lebih dulu memberkati aku,
karena Tuhan lebih dulu memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi aku, maka aku beribadah kepada Tuhan. Aku akan yakin bahwa ibadahmu akan menjadi ibadah yang berbeda mulai hari ini. Jangan punya mindset kamu datang ke gereja itu karena disuruh orang tua, karena disuruh sama papa mama, hanya karena formalitas. Oke, ini hari Minggu, aku harus ke gereja dan aku harus selfie di kamera dan tulis di Instagram story Happy Sunday. Jangan punya pemikiran kamu beribadah supaya kamu bisa melakukan itu. Tapi perhatikan ini lebih baik, kamu beribadah karena Tuhan telah memberikan nyawanya bagi aku dan menjadi tebusan untuk keselamatan aku. Aku yakin mulai hari ini kamu akan beribadah dan mendapatkan esensi dari ibadah itu sendiri. Katakan amin. 1 Korintus 15 ayat 3 juga bilang gini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Paulus dalam pelayanannya dia bilang begini, bahwa yang sangat penting itu adalah apa yang telah Paulus terima sendiri, apa yang telah Paulus rasakan sendiri, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita dan ia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini harus menjadi penting bagi kita. Paskah harusnya menjadi penting bagi kita, menjadi landasan, menjadi dasar, menjadi fondasi Kristenan kita, supaya kita bisa mengerti kenapa kita ada di dunia ini, kenapa kita beragama Kristen, kenapa kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Harusnya Paskah ini menjadi momen di mana kita memiliki pembaruan budi dan memiliki pengetahuan bahwa itu adalah penting bagi jiwa kita, penting bagi kehidupan kita. Katakan amin. Jadi itu adalah Paskah di Perjanjian Baru, teman-teman semuanya. Paskah di Perjanjian Lama berbeda dengan Paskah di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus menjadi tebusan bagi nyawa, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Nah, sekarang di masa depan, apa yang kita lakukan setelah karya salib Tuhan Yesus Kristus? In the future, apa yang harus kita lakukan setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Perhatikan ini baik, yang pertama sama-sama bilang mengucap syukur. Mazmur 50 ayat 8-14. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Tapi perhatikan ini baik, ayat 14, ayat yang terakhir. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Perhatikan ini baik. Kalau di Perjanjian Lama, bangsa Israel harus membawa korban sembelihan sebagai pendamaian atas dosa dan kesalahan mereka. Dan ada tata caranya bagaimana harus melakukannya. Kalau tidak sesuai, maka tidak diterima korban persembahannya. Tapi perhatikan ini baik, kita hidup di zaman Perjanjian Baru di mana Tuhan Yesus telah menjadi pendamaian atas setiap dosa kita. Jadi kita nggak perlu lagi bawa korban sembelihan ke gereja, nggak perlu lagi masakin pendetamu sebuah steak sirloin ataupun tenderloin dan kasih makan kepada mereka lalu akhirnya dosamu dihapuskan. No, tetapi perhatikan ini baik, bagaimana kamu harus bertindak setelahnya, yaitu dengan persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Ketika kamu masuk ke gereja, seperti yang Ai tadi sudah bilang, jangan punya mindset supaya aku yang diberkati hari ini. Oh, supaya aku dijamah sama Tuhan hari ini. Oh, supaya lagunya memberkati aku hari ini. Supaya pendetanya bagus hari ini. Perhatikan ini baik, kalau kamu beribadah kepada Tuhan,
itu karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan aku beribadah kepada Tuhan itu karena aku ingin mengucap syukur sama Tuhan. Aku ingin mengucap syukur karena Tuhan telah mati di atas kayu salib dan memberikan keselamatan bagi aku. Aku mau mengucap syukur sama Tuhan karena dosa-dosaku telah diampuni. Aku mau mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan itu baik dan teramat baik dalam kehidupan aku. Oleh karena itu, haruslah kita lakukan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Katakan amin. Hari ini udah bersyukur atau belum? Hari ini ketika kamu mendengar firman ini, kamu udah bersyukur atau belum? Atau jangan-jangan kamu lagi dalam kondisi yang tidak bersyukur. Kamu dalam kondisi yang lupa mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kamu mungkin hari ini sedang ada masalah, keadaan kamu lagi kacau, keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Kamu sedang bersungut-sungut sama Tuhan. Tanya gimana Tuhan, kenapa Tuhan, ini itu, Tuhan, hey, kenapa? I wanna tell you, hey, bersyukur. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman, hey, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kamu. Aku percaya itu bukan untuk membuat kamu down, tapi justru untuk membantu kamu level up. Bersyukur kalau mungkin keadaanmu tidak baik-baik saja. Bersyukur mungkin masih ada orang yang lebih tidak baik-baik daripada kamu. Come on, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saya mau bilang gini, kamu bisa punya 1000 alasan untuk tidak bersyukur sama Tuhan hari ini. Tapi kebaikan Tuhan Yesus Kristus adalah satu alasan untuk bisa kamu bersyukur hari ini. Saya ulangi ya. Kamu bisa punya 1000 alasan untuk tidak bersyukur sama Tuhan hari ini. Tapi kebaikan Tuhan Yesus adalah satu alasan untuk kamu bisa bersyukur hari ini. Sama-sama katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah karya salib Kristus dan untuk masa depan kita, apa yang harus kita lakukan? Sama-sama bilang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Rasul Paulus pun dalam pelayanannya ke jemaat Filipi juga menuliskan dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Perhatikan ini baik, bahwa karya salib Kristus harusnya membuat kita, pengikut Tuhan, semakin mengenal Dia. One time setelah ibadah Eko, pernah ada seorang anak muda datang menghampiri gua dan bertanya, "Ko, I'm still new in this religion. Saya masih baru di agama Kristen ini. And what should I do? Apa yang harus saya lakukan?" I cuman bisa bilang, first of all, Tuhan, agama itu bukan kita Kristen dan berikutnya kita beragama. Perhatikan ini baik, agama tidak menyelamatkan kamu, katakan amin. Agama tidak pernah menyelamatkan kamu. Tahu kenapa ada agama? Agama diciptakan karena untuk membuat sebuah pemerintahan yang legal. Sebuah negara harus memiliki agama dan kepercayaan. Itulah kenapa bangsa Indonesia punya 5 kepercayaan atau 5 agama di dalamnya. Dan kalau hari ini mungkin kamu berstatus Kristen, tetapi kalau kamu tidak mengerti esensi daripada agama Kristen itu sendiri, maka kamu pun tidak akan selamat. Tapi perhatikan ini baik, apa yang menyelamatkan jiwa kamu? Apa yang menyelamatkan kehidupan kita? Yaitu hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi tebusan nyawa bagi kita. Dan Dia telah menyelamatkan kita. You just only need to believe in that. Lalu berikutnya apa kok? Oh, aku sudah percaya, dia bilang. Aku sudah percaya Tuhan Yesus. Aku sudah tahu kalau Tuhan itu mati buat aku di atas kayu salib dan aku percaya kepada Dia. Saya punya iman kepada Dia. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya bilang, kenal Dia. Mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Apa artinya kalau kita mengenal seorang? Artinya kan kita pengen tahu orang itu gimana ya? Gimana ya orang itu kelakuannya? Gimana ya kebiasaan daripada orang itu?
Apakah dia baik-baik aja ya? Kita ingin mengenal orang itu, maka kita cari tahu apa yang menjadi kehidupan dia. Sama dalam kehidupan Kristenan, kalau kita ingin mengenal Tuhan, kita harus cari tahu apa yang menjadi kesukaan hati Tuhan, apa yang membuat Tuhan senang dan apa yang membuat Tuhan sedih. Kita harus mengenal dia, kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Kita harus mengerti apa yang membuat Tuhan sedih dan apa yang membuat Tuhan senang. Dan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan adalah dengan baca firman, baca Alkitab. Tidak ada lain, tidak ada lagi. I'm sorry, saya nggak punya kata-kata manis yang lebih indah lagi. Hanya baca firman. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah seperti guidance books atau manual books. Kalau teman-teman biasa beli handphone atau beli alat-alat elektronik, biasa kan di situ suka ada buku panduan. Bagaimana merawat, bagaimana merakit daripada alat yang teman-teman beli. Dan kalau teman-teman tidak menggunakan sesuai dengan buku panduannya, maka alat itu akan cepat rusak. Dan cepat nanti mungkin, rusak begitu. Sama kehidupan kita. Kenapa kita sering dapati kehidupan kita rusak? Kayaknya kacau, kayaknya berantakan, kayaknya, I nggak ngerti sama kehidupan I sekarang. Karena kamu tidak membaca buku panduan yang telah Tuhan berikan. Kamu nggak membaca Alkitab. I don't know, maybe can I pray di Paskah ini ada satu orang yang kembali bertobat dan dia mau komitmen sama diri dia untuk bisa baca Alkitab, untuk bisa mulai baca. Mungkin bisa mulai dari perjanjian baru, dari Matius sampai kepada Markus, Lukas, Yohanes, dan akhirnya kepada Yudas. Maksud saya Wahyu. Baca itu supaya kamu mengerti bagaimana Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan di dunia ini, dan bagaimana dia melakukan semuanya itu. Supaya kamu bisa mengenal dia lebih dan lebih lagi. Katakan amin. Karya salib Kristus harusnya membuat kita semakin mengenal dia. Yang ketiga, apa yang kita lakukan setelah karya salib Kristus? Yang ketiga, sama-sama perhatikan ini baik, memohon ampun. Mazmur 51 ayat 16-17 bilang begini, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kau persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Perhatikan ini baik. Korban sembelihan yang benar adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk kepada Tuhan. Artinya hati atau kondisi hati di mana kita memohon ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Mungkin teman-teman semuanya, dalam perjanjian lama bangsa Israel harus mempersembahkan korban, harus datang ke gereja untuk bisa menjadi penebusan dosa. Tapi perhatikan ini baik, kita hidup dalam perjanjian baru. Dan pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi korban sembelihan untuk kita semua. Dia telah menjadi korban persembahan bagi kita semua. Dia telah menjadi korban keselamatan bagi kita semua. Dan all we need to do hari ini hanyalah memohon ampun sama dia atas setiap dosa dan kesalahan yang pernah kita buat. Atas setiap kesalahan kita di masa lalu. Atas setiap dosa yang mungkin masih menjerat kita. Perhatikan ini baik. Kalau kamu masih hidup sebagai hamba dosa, hari Paskah ini saya berdoa kepada teman-teman supaya engkau menjadi hamba kebenaran. Kalau hidupmu hari ini masih sekarang dikuasai oleh dosa, datang mohon ampun kepada Tuhan. Dan saya percaya hidupmu akan mulai berubah dan menjadi hamba kebenaran. Dan mulai pelan-pelan kamu bisa bilang bahwa it's no longer I who live. Bahwa hidupku bukan aku lagi yang hidup, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Semakin harinya kamu bisa bilang bahwa Tuhan, aku semakin berkurang, Tuhan Yesus semakin bertambah. It's all about the Jesus Christ. Semuanya selalu tentang Tuhan Yesus Kristus. So teman-teman semuanya, khotbah telah selesai. Bagaimana saya telah sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa yang 3 hal yang perlu kita lakukan yaitu bersyukur, lalu mengenal Tuhan, dan memohon ampun kepada Tuhan.
Hari ini I wanna pray you guys. Kalau mungkin teman-teman hari ini datang dengan hati yang remuk dan hancur hati. Kau dalam keadaan bingung dan kau dalam keadaan yang patah hati dan kau bingung sekali dengan kehidupan ini. Hari ini I mau kasih clue kepada teman-teman semuanya, datang sama Tuhan. Dikatakan Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Dan dikatakan juga bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, itu tidak dipandang hina sama Tuhan. Dan dikatakan juga, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Ini adalah sebuah undangan teman-teman dari Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah undangan salib Tuhan Yesus Kristus kepada teman-teman semuanya. Supaya teman-teman bisa memohon ampun kepada Dia atas setiap dosa dan kesalahan teman-teman semuanya. Kalau mungkin hari ini teman-teman bilang, iya, aku adalah orangnya. Aku adalah orang yang ingin memohon ampun kepada Tuhan. Hatiku saat ini sedang kacau, hatiku sedang remuk, hatiku sedang patah Tuhan. Aku ingin memohon belas kasihan Tuhan. Aku ingin memohon ampun sama Tuhan. Aku ingin memohon anugerah Tuhan sekali lagi tercurah dalam kehidupanku. Aku adalah orangnya. Hari ini taruh tanganmu di dada. I wanna pray for you guys. Hari ini taruh tanganmu di dada. Berdoa sungguh-sungguh apa yang menjadi doa saya hari ini. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat luar biasa, Engkau Allah yang sangat hebat Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau telah mati di atas kayu salib, mengganti setiap dosa-dosa kami. Menjadi tebusan, memberikan nyawamu, menjadi tebusan bagi dosa-dosa kami. Tuhan, hari ini kami mohon ampun dan mohon datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami beranikan diri untuk datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon ampun dan mohon belas kasihan-Mu terhadap kami Tuhan. Supaya hidup kami sekali lagi Tuhan anugerahi. Supaya sekali lagi Tuhan kasihi kami. Supaya sekali lagi Tuhan menjamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku lihat ada mulai hati-hati yang baru menjadi baru hari ini. Aku lihat ada perubahan hidup dan orang-orang bisa bilang bahwa it's no longer me again Lord. Aku bukan aku lagi, hidupku bukan aku lagi, tetapi Tuhan Yesus Kristus di dalam aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di hari Paskah ini menjadi hari yang baru bagi kami. Komitmen di mana kami menggiring pribadi Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi Tuhan. Mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan bersyukur lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman sama-sama katakan amin, amin, amin. So hey guys, see you at this weekend and see you at the next weekend untuk acara rally Paskah kita. Amin. So guys, see ya and God bless you all.